Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari program studi manajemen dan administrasi logistik kelas A akan memaparkan video tentang resiko yang ada di transportasi darat yang beranggotakan saya Muhammad Sofyan Hanif NIM 070. Baik, perkenalkan nama saya Wicaksana Andi Kuncoro, NIM 023. Perkenalkan, nama saya Andi Anwar Pratama, NIM 4001111950001. Perkenalkan, saya Imariskan Fajarwati, NIM 019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hirasti, NIM 072 dari Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A, kelompok 12 Manajemen Resiko. Terima kasih. Resiko transportasi darat. Resiko yang ada di transportasi darat dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, teknologi. Dan yang ketiga, human error. Yang pertama, faktor alam. Analisis awalan mengenai risiko yang mungkin muncul harus dituangkan dalam bentuk security plan, di mana di dalamnya terdapat berbagai informasi mengenai titik mana saja yang menjadi titik krisis, misalnya jalan utama yang tidak ada jalur alternatif jika terjadi sesuatu. Resiko lain yakni adanya bencana alam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Yang kedua, teknologi. Kemungkinan munculnya bencana dapat juga berasal dari kesalahan teknis atau technological hazard. Sebagai gambaran, kegagalan dalam desain menjadikan jembatan tersebut runtuh. Yang terakhir, human error. Faktor yang disebabkan oleh manusia merupakan resiko yang mungkin terjadi. Misalnya pembajakan atau bajing loncat. Perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pelaku industri di bidang transportasi. Kondisi lain yang berpengaruh adalah kondisi driver yang membawa truk atau moda transportasi lainnya harus dalam keadaan fit sehingga risiko kecelakaan bisa diminimalisir. Untuk pembahasannya selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan transportasi darat di Indonesia. Yang pertama itu ada permasalahan belum efisiensi dan efektif, yakni permasalahan utama yang banyak terjadi di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam atau yang bisa kita sebut dengan daerah 3T. Akibatnya sejumlah siswa di Kuburaya, Kalimantan Barat menjadikan motor air sebagai transportasi utama untuk mengakses sekolah yang terpisah aliran sungai Kapuas. Untuk masalah yang kedua, yaitu ada egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya. Contohnya yakni seperti pelanggaran oleh pengguna transportasi pribadi yang kerap kali menerobos jalur Transjakarta hingga oknum pengendara sepeda motor besar yang terlibat konflik dengan pengguna kendaraan lainnya. Untuk yang ketiga, mengabaikan aspek keselamatan, yang mana berakibat pada kecelakaan lalu lintas atau yang biasa kita sebut dengan laka lantas. Berdasarkan data WHO atau Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di Asia Tenggara dengan tingkat kematian akibat laka lantas mencapai 12,2% dari 100.000 populasi. Permasalahan yang keempat yaitu angkutan massal yang belum merata. Hal ini kerap terjadi di wilayah kepulauan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan tengah membangun 12 pelabuhan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk permasalahan yang kelima, yakni tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Tentunya hal ini diakibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum. Maka pihak-pihak yang terlibat akan berfokus pada penataan transportasi umum terintegrasi, tujuannya demi peningkatan jumlah pengguna transportasi umum di Indonesia. Sekian, terima kasih. Peranan penting transportasi darat dalam bidang logistik ada 2, yaitu yang pertama, kegiatan transportasi sendiri mengacu pada pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam suatu rantai pasokan. Kebutuhan akan transportasi pun meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dalam rantai pasokan dan pertumbuhan e-commerce. Apalagi transportasi darat memainkan kunci utama di dalam pergerakan logistik. Dan yang kedua, transportasi darat merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan di dalam sektor logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan barang, serta kinerja dari transportasi darat itu sendiri berpengaruh pada kinerja pengadaan, produksi, serta customer relationship management. Oleh karena itu, kinerja transportasi darat yang handal sangat dibutuhkan.
Karena jika tidak, maka hampir semua aktivitas utama rantai pasok tidak berjalan efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan transportasi darat. Dalam kegiatan transportasi darat mempengaruhi 3 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya waktu, mengakibatkan kerugian atau biaya yang signifikan. Yang kedua adalah sumber daya keuangan. Dari segi keuangan berdampak pada pemeliharaan kendaraan, pengkonsumsian bahan bakar, resiko kehilangan, serta kerusakan produk. Yang ketiga adalah sumber daya lingkungan. Memicu terjadinya kemacetan, polusi suara dan udara, meningkatkan resiko kecelakaan, serta pengonsumsian fuel atau oli dalam jumlah yang cukup besar. Tak hanya mendukung pergerakan produk, fungsi transportasi darat lainnya juga berperan dalam penyimpanan produk. Fungsi penyimpanan ini terbilang lebih ekonomis, terutama untuk pemenuhan persediaan barang yang sudah terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari ke depan. Namun demikian, beberapa biaya yang kemungkinan terjadi seperti biaya pergudangan, muat barang atau loading, dan bongkar muat barang atau unloading dari penyimpanan produk sementara ternyata bisa lebih besar dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang diandalkan sebagai penyimpanan untuk sementara waktu. Pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Kedua, karir dan agen. Yang ketiga, pengirim dan penerima. Dan yang keempat, pemerintah. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pelanggan dan pemasok. Perkembangan ICT, transportasi mencakup aplikasi Transportation Management System atau TMS, mana sistem tersebut dengan fitur status pengiriman real-time, laporan catatan pengiriman lengkap, dan laporan analisis kerja. Kedua, karir dan agen. Karir akan meminimalkan biaya tenaga kerja dan biaya operasional kendaraan. Karir mempertimbangkan biaya alat transportasi dan biaya operasional tetap. Ketiga, pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk. 4. Pemerintah. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah. Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja logistik nasional, guna menciptakan lingkungan yang kompetitif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengamanan untuk jalur darat. Di awal sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai resiko transportasi darat dan masalah transportasi darat di Indonesia. Untuk strategi pengamanan jalur darat, jalan raya yang dipandang sebagai sebuah jalur transportasi barang memungkinkan munculnya resiko, seperti banjir di jalan raya. Hal itu juga berpengaruh pada kerusakan barang yang dibawa dalam truk dan juga menghambat proses distribusi barang. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuka kanal komunikasi dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas munculnya bencana ini. Selain itu, penilaian terhadap risiko perlu dikembangkan, sehingga hal ini tidak lagi dipandang sebagai salah satu risiko yang diakibatkan atau bersumber dari sebuah individu atau sebuah perusahaan, tetapi risiko yang dikarenakan oleh sebuah bencana.